kita lihat data diare di Indonesia. Diare masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia untuk semua golongan umur, terutama pada anak usia bawah 5 tahun atau balita. Menurut data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, diare menduduki peringkat kedua sebagai penyebab kematian anak di dunia. Kemudian, data terbaru dari hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2020, prevalensi diare berada pada angka 9,8%. Kemudian, merujuk data Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus diare yang ditemukan pada tahun 2021 lalu berjumlah 14.771 kasus. Sedangkan hingga November 2022, jumlah kasus diare mencapai 19.884 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 5.113 kasus. Tepatnya di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 hanya ditemukan 893 kasus diare. Namun pada tahun 2022 meningkat jadi 2.870 kasus. Diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tindak encer atau cair. Diare umumnya berlangsung kurang dari 14 hari. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang penyebab diare. Bakteri adalah salah satu penyebab diare yang paling utama. Bakteri bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang kurang sehat yang kita konsumsi, dan juga peralatan-peralatan masak yang tidak bersih. Di sini teman saya akan menjelaskan beberapa jenis bakteri. Bakteri yang bisa menyebabkan diare antara lain Salmonella, E. coli, Shigella, dan Campylobacter. Sedangkan jika terjadi diare pada jangka waktu yang lama, itu bisa terjadi karena adanya peradangan pada saluran pencernaan, misalnya pada penyakit Crohn dan colitis ulceratif, yang disebabkan karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gejala yang terjadi pada diare. Yang pertama yaitu berkembung, yang kedua perut kram, yang ketiga mual atau muntah, yang keempat demam, yang kelima kehilangan nafsu makan. Saat diare, tubuh akan sulit mencerna cairan dan elektrolit. Dibandingkan orang dewasa, anak-anak lebih rentan mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih waspada terhadap tanda-tanda dehidrasi pada anak, yaitu lemas, mata cekung, mulut dan bibir kering, tubuh terasa dingin, kehausan atau justru tidak mau minum sama sekali, jumlah urinnya sedikit, saat menangis, air mata hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, dan tampak mengantuk terus-menerus. Penanganan diare pada anak. 1. Konsumsi banyak cairan. 2. Perhatikan pola makan. 3. Berikan pengobatan bila diperlukan. 4. Berikan perawatan suportif. Pencegahan diare pada anak. 1. Pemberian vaksin rotavirus kepada anak. 2. Mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan dengan benar. 3. Tidak memberikan susu yang belum dipasteurisasi kepada anak. 4. Tidak memberikan daging atau ikan yang masih mentah atau belum dimasak. Terdapat dua jenis diare pada anak, yaitu 1. Jangka pendek atau akut. Diare jenis akut ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit. 2. Jangka panjang atau kronis. Diare jenis ini berlangsung selama beberapa minggu, disebabkan oleh masalah kesehatan lain seperti sindrom iritasi usus. Well guys, yo.